Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Heronisa, mahasiswi semester 5, program studi pendidikan anak usia dini. Untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti, MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini selama masa pandemi COVID-19. Dari masa pandemi ini, hal yang paling berdampak adalah pada pendidikan, baik itu pendidikan dari tingkat yang paling dasar hingga ke tahap universitas. Sudah banyak hal yang dijadikan keluh kesah oleh para orang tua maupun siswa terhadap masa pandemi, dari mulai penghasilan sampai dengan kebutuhan. Pembelajaran anak usia dini tentunya bertujuan untuk membantu perkembangan setiap anak. Selama masa pandemi ini, membuat sekolah harus ditutup. Semua siswa harus belajar di rumah atau belajar secara daring. Strategi pembelajaran PAUD merupakan pola umum untuk membimbing, mendampingi, mengasuh, mengasah, dan memberikan kegiatan pembelajaran yang mampu membangkitkan potensi anak. Untuk menghasilkan kompetensi dan keterampilan tertentu, bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan ketika masa pandemi COVID-19 ini? Semenjak diumumkan pemerintah bahwa 3 orang warga Indonesia yang positif terkena virus corona atau COVID-19 di awal bulan Maret, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan sebagai upaya untuk menegakkan kegiatan belajar mengajar atau KBM di tengah pandemi COVID-19, Kemendikbud telah mengatur kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Kementerian Pendidikan yang berisikan beberapa hal, yaitu 1. Pendidikan dilakukan secara daring, baik itu interaktif maupun non-interaktif. Dalam keadaan seperti ini, sebagai pendidik juga harus mengikuti kurikulum. Maka, pada saat situasi seperti ini, Kemendikbud mengeluarkan kurikulum darurat. Pembelajaran yang dilakukan pun tidak sama dengan cara pembelajaran di sekolah, akan tetapi tetap mengikuti pembelajaran sesuai dengan keadaan dan lingkungan rumah. 2. Guru harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kecakapan hidup, yaitu pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi rumah masing-masing, terutama pengertian tentang COVID-19. Mengenai karakteristik, cara menghindari, dan bagaimana cara seseorang agar tidak terjangkit virus. 3. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan minat anak. Dengan begini, pembelajaran tetap dilakukan agar anak tidak mudah bosan. Pada hakikatnya, anak usia dini adalah masa di mana anak suka bermain. Maka dari itu, konsep belajar anak usia dini bermain sambil belajar. Setiap permainannya mengandung makna yang membantu setiap perkembangan otak anak. Yang keempat, penilaian yang dilakukan seorang guru pada saat keadaan seperti ini bukanlah penilaian yang dilakukan seperti anak yang belajar langsung di sekolah, melainkan menilai secara kualitatif yang sifatnya membantu dan memberi motivasi kepada anak. Setiap sekolah tentunya memiliki strategi pembelajaran yang berbeda. Beberapa daerah yang masih dalam keadaan zona hijau selama masa pandemi ini menerapkan strategi pembelajaran yang lumayan efektif. Contohnya di daerah pedesaan, strategi pembelajaran yang mereka gunakan agar belajar dan mengajar tetap efektif dalam membantu setiap anak untuk mengembangkan potensi dalam dirinya dan membantu perkembangan sehingga anak siap untuk masuk ke dalam pendidikan selanjutnya. Adapun strategi pembelajaran anak usia dini selama masa pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh beberapa PAUD, TK atau RA menerapkan pembelajaran secara luring dan daring. Mereka menggunakan aplikasi yang memudahkan orang tua untuk mengaksesnya dan prabayarnya cukup murah. Yang kedua, untuk strategi pembelajaran yang mereka berikan melalui media audio visual yang berupa video yang dikirim melalui aplikasi seperti WhatsApp, sehingga anak dapat mudah melihat dan mendengar pembelajaran yang akan disampaikan oleh gurunya. Yang ketiga,
Untuk orang tua murid yang tidak memiliki alat komunikasi yang canggih, sekolah memberikan kesempatan anak belajar di sekolah dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan. Hal ini dilakukan karena setiap anak memiliki hak yang sama atas keinginan belajarnya. Yang keempat, setelah pembelajaran berlangsung, guru atau pendidik mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan kurikulum darurat yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud kemarin yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Yang kelima, untuk pembelajaran yang berbasis tema, guru tetap mengikuti tema dengan membuat pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang berdasarkan minat anak dan tidak membuat anak mudah bosan. Misalnya, minat anak menggambar, guru atau pendidik mengajak anak untuk menggambar sesuai dengan tema yang ditentukan. Yang keenam, untuk pemberian tugas, setiap sekolah memiliki strategi yang berbeda. Beberapa sekolah ada yang memberikan tugas untuk 1 minggu, setelah itu dikumpulkan, dan ada sekolah juga yang memberikan tugas melalui online. Dari pemaparan strategi pembelajaran anak usia dini yang telah diterapkan dari berbagai sekolah, tentunya bertujuan untuk membimbing, membantu perkembangan anak, membantu anak mengasah kemampuan dan potensi yang dimiliki setiap anak, sehingga anak dapat mengembangkan keterampilan dirinya. Dalam strategi pembelajaran anak usia dini yang diterapkan di lembaga sekolah, tentunya yang berperan penting adalah seorang pendidik atau guru. Akan tetapi selain guru, orang tua juga sangat berperan penting terhadap tumbuh kembang anaknya. Seorang guru atau pendidik membantu setiap anak untuk mengembangkan perkembangan dirinya, baik dari motorik, kognitif, bahasa, moral, dan agama, sosial, serta seni. Selama masa pandemi COVID-19 seperti ini, anak lebih banyak belajar bersama orang tua di rumah. Bagaimana dengan orang tua yang kurang memahami dalam mengatasi tumbuh kembang anak? Ada beberapa tips yang dapat dilakukan orang tua dalam meningkatkan tumbuh kembang anaknya, yaitu 1. Ketika ingin memulai pembelajaran, hendaknya orang tua tidak terlalu memaksa atau monoton. Hal ini dikarenakan akan membuat anak menjadi terpaksa atau tertekan, sehingga membuat anak mudah bosan untuk belajar. 2. Agar belajar lebih menarik, sebaiknya orang tua mengajak anak bermain sambil belajar. Karena pada hakikatnya, anak usia dini adalah usia di mana anak suka bermain. Maka dari itu, sebagai orang tua harus memperhatikan setiap permainan, apakah permainan itu memiliki manfaat atau tidak bagi perkembangan anak. Yang ketiga, sekali ajak anak untuk bercerita atau orang tua yang menceritakan sesuatu kisah agar perkembangan bahasa anak juga mulai berkembang sesuai dengan harapan. Yang keempat, ketika ingin mengajak anak untuk menulis dan mengenalkan huruf atau angka, hal yang dapat dilakukan orang tua dengan mengajak anak beraktivitas seperti mulai mencoret-coret kertas terlebih dahulu. Setelah itu, latih tangan anak untuk meniru tulisan menggunakan pensil warna agar anak tertarik. Untuk menghafal atau mengingat huruf dan angka, orang tua juga dapat menyanyikan lagu atau memutarkan lagu. Hal ini juga dapat membantu anak dalam meningkatkan perkembangan kognitif motorik halusnya. Yang kelima, setelah belajar, ajak anak untuk mengungkapkan perasaannya selama belajar. Ajarkan anak berbagai perasaan, baik itu senang, gembira, sedih, sehingga anak akan belajar memahami perasaannya dan diri orang lain. Yang keenam, berilah contoh yang membantu perkembangan moral anak, seperti ajarkan anak berbuat baik, untuk dicontoh, atau perbuatan yang tidak harus dicontoh. Penanaman akhlakul karimah itu sangat penting karena akan berpengaruh pada masa depan anak. Yang ketujuh, agar pembelajaran tidak membosankan di rumah, sesekali ajaklah anak belajar di luar rumah atau lingkungan sekitar rumah, seperti mengenalkan tanaman atau hewan sekitar. Ajak anak untuk mengamati dan mulai bereksplorasi. Yang kedelapan,
Setiap pagi, ajak anak berolahraga di sekitar rumah. Orang tua dapat menunjukkan video atau orang tua dapat menciptakan gerakannya sendiri. Dari berbagai fakta dan kondisi objektif di lapangan menunjukkan betapa pentingnya orang tua memahami strategi pembelajaran yang tepat agar dapat membantu pembelajaran ketika anak berada di rumah. Strategi pembelajaran memiliki banyak manfaat dan dampak terhadap perkembangan anak, sehingga yang tadinya seorang pemalu bisa jadi pemberani yang dapat tampil dengan baik di depan banyak orang. Demikian pemaparan video tentang strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini selama masa COVID-19. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.